masing-masing dapat kartu apa itu anggota alumni. Jadi setiap wisudawan langsung dia menjadi kartu anggota alumni sehingga langsung tercatat di ikatan alumni itu. Betul. Tetapi dengan statuta yang lebih ringan. Itu memang kita belum ada. Jadi Valen itu dalam situasi seperti itu. Jadi waktu itu ditunjuk pas ada kedatangan duta besar dari duta besar Vatikan lagi ya, itu hebat sekali tuh ya, rohani sekali waktu itu. Nah itu saking rohaninya sampai lupa apakah akan diteruskan atau tidak. Gitu. Jadi ya sudah kita apa adanya nanti ini. Jadi untuk saya sih, jadi dari segi tertentu cair, tapi juga untuk Valen tahu lah kalau ini untuk STF sangat penting ada ikatan alumni kan. Betul. Tapi saya ingin bahwa ikatan alumni kita menjadi semacam inilah, ya punya identitas gitu loh. Jadi bukan hanya untuk STF, gitu. Tapi ya kalau ada pertemuan alumni maka dia bisa punya daya tarik misalnya dia bisa daya tariknya bisa mengundang gubernur, dia bisa mengundang menteri siapa gitu ya. Karena apa-apanya kekuatan. Kalau ditanya ya seperti mungkin alumni UI diundang ke alumni UI kan hebat sekali tuh misalnya. Ya. Nah kita begitu kalau diundang ke alumni STF hebat sekali gitu. Jadi ada satu daya tawarkan. Nah misalnya mulai dengan ini dulu webinar ini ya mungkin pertama ya sudah namanya nostalgia. Nah, kalau bisa memang kita undang Romosis supaya sedikit ya nuansa nostalgianya ada gitu. Karena dia kan ketua STF yang cukup lama. Gitu. Nanti mungkin kita asal diatur dia bisa bicara sedikit tentang nostalgia dulu, begitu mungkin saya siapkan foto-foto nanti tentang yang dulu, mungkin seperempat jam saja, tidak usah lama-lama. Nah, tapi yang lain-lain nanti itu, jadi IKAL itu nanti akan jadi bagus. Jadi untuk saya itu. Nah nanti soal kepengurusan nanti disentuh saja pada waktu pertemuan itu, ya mungkin pada waktu ya kalau ada sambutan dari ketua alumni ini ya, lalu kemudian sebut saja ini kita akan ini semoga nanti di akhir kita ada centilan siapa yang ini lalu secara aklamasi gampang kita ini dulu gitu supaya bisa nanti kemudian ditindaklanjuti. Yang terjadi di alumni teologi begitu, jadi secara spontan waktu itu ada rekoleksi di STF, lalu kemudian malah dari mereka yang mengusulkan ya, lalu kemudian kita bikin supaya ada pertemuan alumni seluruhnya atau tidak, lalu mereka bilang ya cuma ini saja teologi saja, mereka teologi, lalu kemudian muncullah nama Vianney Lolong sebagai ketua, lalu ada Joseph Martindas, ada Grace Runtu dan satu lagi Kawet kalau nggak salah ya, itu istrinya Joseph Martindas. Jadi nanti spontan aja gitu. Jadi kita tidak usah terlalu nanti berat, kita buat saja ya. Ini sekalian temu alumni, sekalian spontan saja, disentil saja begitu. Ya, mungkin nanti moderator kalau Valen lupa moderator di bagian terakhir kita ke depan kita bikin ini ya. Paling kita satu koordinator dulu. Ya. Gitu. Ya supaya ya ada. Ya. Saya begitu jadi ikatan alumni harus jadi untuk kesan saya harus kuat lah begitulah. Jadi mereka tidak hanya untuk STF, ya ini Valen selalu buat untuk STF bagus sekali, tapi nanti untuk sebuah ya paguyuban yang menarik ini. Gitu. Nah nanti bisa menyumbang untuk masyarakat, menyumbang untuk nasional, ya menyumbang bisa seminar bukan cuma temu kangen gitu nanti, tapi seminar yang boleh diikuti oleh pihak luar, lebih ringan tapi berbobot juga. Itu kira-kira sih saya tambah. Baik Romo. Nah, jadi nanti seperti Romo bilang tadi dalam proses untuk pertemuan awal itu pastinya Valen nanti ngomong di awal sekali supaya kan dikenal sebagai ketua alumni STFSP, jadi mesti memberikan awal walaupun nanti masa tugasnya masih
masih berlanjut ya. Belum tahu nanti itu teknis kemudian, tapi nanti kita jadikan ini sebagai media bagi alumni untuk orang bisa sharing, orang bisa baku dapat, bisa kumpul begitu, berbagi ide, berkontribusi untuk masyarakat juga kan. Nah, Valen sebagai ketua alumni yang ngomong di awal, kemudian nanti di bagian akhir orang bikin beberapa kesepakatan, antara lain tentang keorganisasiannya atau bagaimana begitu ya, itu regenerasinya bagaimana, itu mungkin nanti Valen berikan sebuah arahan singkat juga untuk semua alumni berbagi pendapat tentang itu, apakah tetap yang kepengurusan sekarang bertahan dulu sampai akhir tahun ini atau bagaimana, itu kan gampang lah diurus ya. Nah, mungkin informasi tambahan untuk Valen itu, karena kemarin kan orang belum tahu persis karena tidak terupdate tentang alumni itu, lalu orang bikin semacam visi misi, kemudian ada logonya dan logonya itu orang taruh di brosur. Nah, saya mau tanya ke Valen, apakah sudah punya logo alumni atau visi dan misi begitu? Sama sekali belum. Belum ya. Torang juga karena itu saya bilang banyak hal dalam konteks keorganisasian memang belum dibuat. Jadi contoh misalnya tadi sudah disinggung oleh Pastor Her, misalnya panduan atau pedoman atau statuta dalam hal tertentu untuk alumni juga kepengurusan ini belum buat. Kemudian visi misi secara serius atau renstra atau rencana strategis 5 tahunan misalnya juga tidak. Jadi memang pada dasarnya secara administratif cukup banyak yang masih kosong, sehingga memang kosong ini juga bisa dianggap sebagai sebuah ruang lapang untuk kreativitas atau ide-ide yang bisa dimunculkan. Sehingga tadi kita coba baca itu, minta maaf tadi orang senior staff juga kirimkan ke kita dan kita baca itu 14 slides itu, dan kita pikir ya mengapa tidak. Cuma memang biasanya kalau masalah logo dan visi misi dalam konteks ini kan setidak-tidaknya bisa dianggap sebagai awal dari maksudnya belum bangkitnya alumni misalnya, atau belum banyaknya kegiatan yang terjadi. Ini bisa dijadikan satu stepping stone ke depan, sehingga melihat itu kita rasa kehadiran logo dan visi misi tidak ada masalah. Kan nanti juga kalau seandainya memang keorganisasian ini akan menjadi semakin definitif, misalnya kalau ada regenerasi dan lain-lain, mereka orang harapkan bisa membentuk visi misi yang baru yang bisa mengarahkan dorang kepemimpinan ke depan dalam berapa tahun yang amanatkan oleh STF melalui dorang surat keputusan misalnya untuk organisasi yang baru. Jadi untuk ini saya rasa tidak ada masalah dengan alumni, keorganisasian alumni yang sekarang tidak ada masalah karena memang tidak ada. Jadi iya. Baik, iya, makasih atas respon yang positif. Nah, berarti untuk sementara orang pakai logo yang ada dulu. Kalau misalnya nanti kepengurusannya saya pikir sudah begitu. definitif orang itu, orang pakai nama dulu IKAL ya, Ikatan Alumni SFSP. Nanti orang pakai nama itu. Tentang visi misinya mungkin di awal kita jelaskan, tapi nggak sebut sebagai visi misi, hanya sebagai latar belakang. Jadi, boleh juga, silakan. Sebagai latar belakang saja, sehingga teman-teman dari yang bisa bergabung waktu itu bisa tahu, oh ya konteksnya seperti ini, alumni itu diharapkan kurang lebih seperti ini, ada beberapa poin ya. Tanpa menyebut bahwa itu nanti menjadi visi organisasi, karena kalau visi kan harus dirumuskan lebih bagus oleh pengurusnya tapi sebagai semacam acuan saja untuk terompe pertemuan kali ini. Memang sesuai dengan rencana yang orang sudah susun ini, yang Valen sudah baca itu, nanti akan berlanjut 2 minggu sekali. Tapi nanti mungkin sesudah pertemuan pertama,
orang akan minta pendapat dari teman-teman yang hadir waktu itu dari semua daerah. Kira-kira untuk topik berikutnya apa kayak gitu ya, walaupun orang sudah punya ancar-ancar begitulah. Tapi apa yang orang harapkan topik berikutnya apa begitu, nanti baru orang berkomunikasi dengan Valen, lalu orang rancang lagi begitu. Sehingga di masa di kondisi lagi ramainya meeting Zoom, webinar ini, orang pakai sebagai momentum untuk membangkitkan secara emosional ya, ikatan alumni STFSP begitu. Oh, jadi sebenarnya yang nama-nama yang tertulis di situ kebanyakan memang belum ada kontak atau konfirmasi. Belum. Misalnya untuk pertemuan-pertemuan berikut baru settingan seperti Orang setting saja untuk pertemuan berikut. Yang pertama sudah. Iya. Hanya saya tambahkan lagi, ini syukurlah ya, Valen sudah bisa hadir di sini ya, sebagai representasi dari ketua atau alumni lah, pengurus alumni ya. Karena bagaimanapun juga memang kita diingatkan oleh Romo Hertanto, ya itu sudah ada. Orang juga tidak tahu, dan Simon sudah katakan bahwa inisiatif. Tapi saya mau cari tahu juga dari Valen ya, kira-kira pengurus-pengurus lain itu gimana kontak-kontaknya mereka? Atau yang ada enggak wadah kontak wadah kontak dengan para pengurus selama ini? Atau yang grup yang sekarang ini alumni betul-betul Valen yang backing atau di luar kepengurusan Valen ini? Yang grup kan ada grup alumni Pineleng. Yang BA grup itu ya? Iya. Maksud saya gini, kan Valen representasi dari ini kan, tapi seperti kemarin saya dengar dari Onong, Ferdinando Mais, dia sadar, saya ketua koordinator wilayah Jabodetabek, alumni Jabodetabek. Baru saya tahu. Nah, dia sebenarnya saya undang masuk. Dia mengklaim sebagai saya koordinator Jabodetabek. Dia punya banyak ide, dia bilang. Bagus, dia bilang. Cuma dia belum masuk ini. Dan orang Simon dan Maxi dari Jabodetabek kan di bawah dia berarti itu orang kan. Maksud saya ini bagaimana koordinasi dengan teman-teman lain? Iya, kamu belum bayar iuran itu, saya tahu itu. Baru tahu. Betul lagi. Simon lain. Baru tahu Romo, sorry. Makanya itu. Supaya sudah langsung. Tapi itu urusan gimana lah. Saya tentu cukup dengan Valen saja, tapi maksudnya nggak ada, apalagi Romo kan ketua STF, nggak ada resistensi lain-lain kan, termasuk kadang-kadang jangan sampai Valen setuju. Cuma memang like oke apa ngoni so beki tak bilang-bilang orang. Iya. Begini, sebenarnya reaksi dari Onong menggambarkan kekayaan komunikasi kami. Jadi kalau banyak komunikasi kan biasanya dia tidak akan kaget. Kalau berarti itu memang miskin komunikasi. Nah, harus diakui para senior ini, orang memang sempat memikirkan secara serius untuk membuat wadah, tapi akhirnya memang tidak jadi. Wadah yang dimaksud itu nyandak terbentuk, nyandak terrealisasi, sehingga kalau nyandak salah, grup WA yang kemudian muncul atas nama alumni dan lain-lain itu memang inisiatif yang orang juga apresiasi dari salah satu alumni yang kemudian berinisiatif untuk mengumpulkan nama-nama. Jadi sebenarnya inaktivitas dari keorganisasian ini, dari kami, agak jaringan itu. Yuk. Ya, ini kalau mati, bicaranya berhenti dulu. Nanti dia akan kira-kira ini 1 menit. Kalau sudah 1 menit, berarti harus ini ulang biasanya. Itu satu teknik juga di Zoom. Kalau misalnya dia beberapa detik, itu ditunggu. Jangan bicara dulu. Halo. Tetapi kalau sudah 30 menit, dia akan mati ulang. Biasanya kita harus ini ulang. Halo.
Semacam restart begitu ya, Romo ya? Ya, semacam Sedikit, restart. ada ruang restart. Ya, silakan Valen. Masih agak terganggu itu. Ya. Sinyal, Bang. Iya. Ya. Oh, sudah. Oke. Ya, no? Iya, Iya. ya. Oke, jadi kelihatan agak sedikit susah dia punya Ya. sambungan. Jadi intinya kita punya ikatan alumni fluid begitu ya, kalau Ya. pakai istilah sekarang ya, dia cair begitu. Nah, Yap. dalam konteks cair itulah lalu kemudian ada muncul inisiatif-inisiatif ya, seperti inisiatif ini, lalu kemudian ada bikin WA group ya, itu Ya. yang aktif sekali itu pertama David ya, David Manewus, lalu kemudian ada Pete Sherin, ada Pete Sherin, lalu kemudian campur-campur ya. Pete Sherin mungkin tidak makan minum, dia tiap hari cuma lihat. Tiap hari. Dia tiap hari online terus. Online terus dia itu ya. Nah, gitu. Jadi ini Valen sudah off karena mati. Nanti setengah jam. Biasanya 30 detik atau lebih dari situ dia akan mati. Jadi nanti kalau kita bicara juga